Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 2 untuk mata kuliah e-learning akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Form sebagai untuk sarana sebagai kuis atau kita memberikan latihan kepada siswa. Nah, di sini sebelumnya kita harus masuk dulu ke website Google Formulir. Nah, kalau kita belum login, belum sign up, maka kita sign up dulu. Lalu kalau sudah sign up, berarti kita tinggal login. Nah, di sini yang pertama, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika ingin membuat formulir baru, maka bisa kita klikkan bagian sini, bagian yang formulir kosong ini. Lalu jika kita sudah ada, kita ingin mengedit, maka kita klik ini, bagian formulir milik saya ini. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana Google Formulir yang sudah saya buat. Saya klik. Nah, baik, lalu dia muncul seperti ini. Kita tunggu sampai dia selesai loadingnya. Nah, lalu jika sudah muncul tampilan seperti ini, sudah selesai loadingnya dan di sini tidak mutar, maka kita bisa lanjut. Nah, ini pada bagian ini adalah untuk kita memberikan apa nama dari formulir atau kuis yang kita berikan. Di sini kelompok kami memberikan judul latihan materi vektor untuk kelompok 2. Lalu pada bagian sini ada deskripsi dari judulnya, bisa saja kita memberikan salam atau instruksi sebelum siswa itu mengerjakan soal atau kuis yang kita berikan. Nah, di sini sebagai seorang guru yang memberikan formulir atau kuis, kita tidak lupa untuk memberikan tempat sebagai siswa untuk menyajikan identitasnya atau memberikan identitasnya, maka kita klik bagian sini, yaitu tambah ini. Nah, maka dia akan muncul, kita tinggal tulis misalnya di sini sebagai identitas nama. Nah, lalu kita pilih opsinya jawaban singkat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih jawaban singkat atau bisa jadi yang lainnya. Kita gunakan yang jawaban singkat karena nama orang pasti tidak panjang. Nah, lalu kita klik ini bagian sini wajib diisi agar mengurangi kecenderungan tidak ada identitas pada setiap lembar formulir. Wajib diisi. Lalu jika sudah, maka kita bikin untuk identitas lainnya sama seperti langkah yang pertama tadi. Lalu kita masuk ke bagian soalnya. Nah, karena ini adalah bagian identitasnya, maka bagian soal harus kita bagikan menjadi bagian baru. Nah, gimana cara untuk bagian baru? Maka kita bisa gunakan ini. Pada bagian tambah bagian ini, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa klik soal atau apapun. Misalnya di sini adalah soalnya, lalu seperti ini contohnya yang sudah dimasukkan ke bagian baru. Nah, ini adalah judul dari bagiannya, yaitu soal latihan vektor. Lalu kita silahkan mau memberikan deskripsi atau tidak. Deskripsinya hanya opsional. Lalu kita masuk ke bagian soal, sama seperti tadi. Untuk membuat pertanyaannya, kita klik bagian tambahkan. Nah, ini bisa kita tulis soalnya atau kita bisa langsung copy paste dari data atau file yang sudah kita punya. Nah, misalnya kalau pada soal fisika atau matematika, dia biasanya tidak memiliki
jika dia dimasukkan persamaan, maka dia tidak akan menjadi persamaan di sini. Maka cara yang kita gunakan adalah dengan ini, menambahkan ini. Ini adalah suatu aplikasi yang digunakan, yaitu Equito. Nah, nanti linknya teman-teman bisa cek di description box. Nah, bisa download dari situ, harus kita install dulu. Lalu jika setelah kita install, maka dia akan muncul tambahan seperti ini di Google Formulir kita. Nah, jika sudah tambah seperti ini, maka jika kita ingin menambahkan persamaan, kita bisa langsung klik. Nah, lalu kita bisa lihat nih, kita bisa pilih jika ingin menambahkan grafik, kita bisa gunakan Graph Editor bagian sini. Nah, jika menggunakan ingin memasukkan persamaan, kita bisa gunakan Equation Editor. Nah, lalu misalnya untuk pilihan ganda, kita pilih bagian sini sebagai opsinya, yaitu pilihan ganda. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan gambar atau soalnya perlu gambar nih, teman-teman bisa mengklik pada bagian ini, Add Image. Teman-teman bisa pilih dari kamera, dari link, atau foto, atau Google Drive yang teman-teman punya. Silahkan teman-teman gunakan, lalu klik gambarnya. Maka dia akan muncul pada soalnya seperti gambar yang teman-teman inginkan. Nah, opsi di sini teman-teman bisa bebas memberikan opsi, bisa ABCD sampai E, atau ABCD. Nah, jika ingin membuat kunci jawaban agar misalnya teman-teman lebih mudah nih buat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, agar tidak mengoreksi secara manual, maka teman-teman bisa mengklik pada bagian kunci jawaban. Nah, teman-teman silahkan pilih opsi mana yang lebih benar. Lalu teman-teman klik selesai. Lalu bagaimana untuk cara kita mengundang kolaborator, atau kita ingin menambahkan nih teman kita, teman guru kita untuk menjadi kolaborator, kita bisa klik pada bagian ini, titik 3 ini, lalu kita bagian tambahkan kolaborator, kita klik. Nah, jika ingin menambahkan secara manual, teman-teman bisa klik email yang teman-teman inginkan, email teman-teman tadi. Lalu, jika teman-teman ingin mengundang dia secara link atau secara banyak, mungkin teman-teman bisa langsung salin link, lalu share ke teman-teman yang ingin kalian undang. Lalu nanti email request dari mereka akan masuk, lalu kita konfirmasi. Nah, lalu mereka akan menjadi kolaborator. Setelah menjadi kolaborator, artinya mereka bisa melihat jawabannya masuk, atau teman kita itu juga bisa ikut mengedit atau membuat tambahan-tambahan pada Google Form yang sudah kita buat. Oke, baik. Nah, untuk tutorial selanjutnya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggabungkan soal, kemudian mengatur time limiter, dan bagaimana caranya mengantisipasi kecurangan yang terjadi ketika siswa mengisi soal di Google Form. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggabungkan soal. Nah, untuk menggabungkan soal, di sini kita bisa langsung tekan di samping pertanyaan ini ada impor pertanyaan. Oke, nah kita tekan, kemudian nah di sini kita bisa pilih formulir. Misalnya nih
kita buat 2 Google Form. Misalnya yang pertama materinya gaya, yang pertama soalnya materinya vektor. Kemudian mau digabungkan, makanya kita bisa langsung gabungkan dari sisipkan pertanyaan dari Google Form yang udah kita buat. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah disisipkan, udah kita pilih Google Form mana yang ingin kita sisipkan, tinggal kita pilih pada menu yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu, itu untuk tutorial menyisipkan pertanyaan. Nah, bagaimana caranya supaya Google Form ini memiliki batas waktu? Karena tidak mungkin juga kita memberikan soal kepada siswa tetapi tidak dikasih waktu. Nah, caranya adalah dengan menekan add-on. Nih, tekan add-on. Kemudian, nah di sini ada pilihan form limiter. Kita klik form limiter. Kemudian kita tekan set limit. Oke. Nah, di sini kita klik select date. Di sini maksudnya tanggal ujiannya. Kita pilih 19. Oke, 19 itu adalah tanggal hari ini. Nah, kemudian select time. Di sini kita bisa atur misalnya tenggatnya sampai jam berapa ya? Jam 7 malam misalnya. 7 PM. Kalau AM itu pagi. Oke, kita set. Udah kita set, kemudian save and enable. Nah, kalau seperti ini berarti form limiternya sudah diterapkan di Google Form. Jadi, siswa tidak bisa mengisi ketika waktu telah lewat dari jam 7 malam. Oke, itu untuk form limiter. Kemudian, bagaimana caranya atau bagaimana taktik supaya tidak terjadi kecurangan ketika mengerjakan soal ini. Nah, caranya adalah dengan mengacak soal. Jadi, antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu tidak sama soalnya, jadi diacak sehingga bisa mengantisipasi kecurangan. Oke, untuk cara mengacak soalnya, kita klik setelan, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada menu di presentasi. Nah, di sini mengolah cara formulir dan respon dipresentasikan. Di sini ada acak urutan pertanyaan. Nah, kita klik, kita aktifkan. Di sini kan udah aktif kan, kita aktifkan. Oke. Nah, setelah tombolnya seperti ini berarti untuk acak urutan pertanyaan sudah aktif. Nah, agar pertanyaannya mudah untuk dilihat dan tidak terlalu acak, maka soal ini jangan dikasih nomor. Nah, kalau misal dikasih nomor kan nanti ini nomornya bakalan teracak, jadi bakalan bingung. Jadi biar lebih enak untuk lihatnya, jangan dikasih nomor pada soal. Oke, baik. Mungkin sekian untuk tutorial penggunaan Google Form dalam membuat kuis atau tugas untuk siswa. Mulai dari membuat gambar, persamaan, kemudian cara mengundang kolaborator, kemudian bagaimana caranya menyisipkan pertanyaan dari Google Form lain, dan bagaimana caranya mengatur form limiter dan mengantisipasi kecurangan yang terjadi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.